Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, sebelum menghadapi Sheffield United, jadi ternyata ada beberapa update yang mungkin tidak tercover di preview gua, di video preview gua, karena gua memang bikin pada saat itu tentu saja sebelum konferensi pers. Jadi ada beberapa situasi terkait dengan pemain utamanya. Dan ya, seperti biasa akan gua artikan dulu sumber dari Manchester Evening News. Erik ten Hag, ada hal yang menarik tentu saja ya, dan ini juga banyak dibahas oleh media Sky, termasuk juga Manchester Evening News dan lain-lain. Ada reaksi lah dari Erik ten Hag terkait dengan pertanyaan yang mungkin dianggap mengganggu ya, berulang-ulang dan mengganggu dari media terkait dengan kritik menghadapi Coventry. Jadi Erik ten Hag ini kan dikritisi, atau pertanyaan dari media ini terus masih menyinggung terkait dengan menghadapi Coventry City. Apakah respon dari Manchester United yang berhasil melangkah ke final, respon dari hasil di semifinal itu merupakan sesuatu yang adil? Erik ten Hag menjawab, mengatakan terkait dengan hal tersebut ya, tidak, tentu saja tidak. Anda membuat hal ini seharusnya sudah cukup dengan satu pertanyaan. Apakah ini memalukan? Tidak. Tapi reaksi dari Anda yang memalukan. Ini tentang komentar-komentar. Di sepak bola level tertinggi ini tentang hasil. Kita berhasil ke final dan kita layak. Tidak hanya dari pertandingan ini, tapi juga di pertandingan-pertandingan lainnya. Mungkin yang dimaksud adalah ketika Manchester United menang menghadapi Liverpool, dan juga mungkin di pertandingan sebelumnya. Kita kehilangan kontrol di 20 menit. Kita juga memiliki ketidakberuntungan di situasi 3-2 lalu 3-3. Kita tentu saja sangat beruntung di akhirnya, itu jelas ya. Penalti juga sangat bagus, kita berhasil membuat ke final. Ini merupakan raihan yang besar. 2 kali di 2 tahun. Ini luar biasa. Dan untuk saya sebagai seorang manajer, 4 final di 4 tahun. Dan komentar-komentar adalah sebuah memalukan ya, hal yang memalukan. Mungkin komentar-komentar yang berlebihan. Nah, terkait dengan hal ini langsung aja ingin gue komentari. Ya, Manchester United itu di hari Ahad ya. Tentu saja setelah hasil banyak sekali reaksi di media, pundit, jurnalis, banyaklah yang bereaksi, dan fans pun juga demikian. Memang ada hal yang ya menurut gue tidak pantas oleh Manchester United. Dari 3-0, 3-3, ada penurunan permainan. Kalau sepanjang pertandingan gue tidak sepakat, karena memang di babak pertama dan beberapa bagian di babak kedua, paling tidak sampai 15-19 menit akhir sebelum pertandingan, Manchester United tidak ada masalah. Problem terbesar kan terjadi kurang lebih di 19 menit terakhir, di mana Manchester United secara cepat kebobolan 3 gol. Nah, tentu saja akhirnya yang sudah 3-0 lalu 3-3 dan adu penalti itu dengan keberuntungan. Erik ten Hag pun juga mengakui hal itu. Tapi bagaimana reaksi dari media yang terus-terusan mengungkit hal ini, menurut gua ini juga sesuatu yang tidak fair ya, karena hanya dilihat dari sisi negatifnya. Tentu saja ada sisi positif, 2 tahun, 2 final beruntun. Lalu juga bagaimana situasi skuad dari Manchester United. Nanti akan dibahas juga di pertanyaan selanjutnya, bahwa Manchester United bermain tidak dengan center back murni, tidak dengan back kiri murni. Harry Maguire ternyata ada gangguan. Lalu bagaimana dalam pertandingan Scott McTominay itu juga cedera ya. Lalu ada gangguan-gangguan. Bagaimana juga kedalaman skuad pemain senior di bangku cadangan sangat tipis. Menurut gue hal seperti ini tidak disinggung oleh media, dan hanya menitik beratkan pada ya situasi 3-0, 3-3 dan lolos dengan adu penalti. Mungkin ada perdebatan terkait VAR, hal-hal yang memang berbau negatif. Dan gue berpikir reaksi dari Erik ten Hag menurut gue secara ringan amatiran ya, memang seperti itu harusnya. Karena kalau hal ini tidak disudahi, tidak diberikan batas, tidak ditutup ya, ini akan bisa makin menjalar, dan yang dikhawatirkan tentu saja akan mempengaruhi atmosfer skuad, di mana kompetisi ini masih belum selesai. Manchester United masih harus menjalani Premier League dan juga final pada akhirnya. Sehingga menurut gue memang
ya harus ditutup lah dalam tanda kutip. Kemarin sudah jelas ya pembahasan dari hari Ahad sore waktu Eropa, hari Senin pun juga seperti itu. Banyak hal yang masih terus mengkritisi katakanlah terkait dengan Manchester United. Tapi begitu sudah hari Selasa bergerak menuju ke pertandingan selanjutnya, menurut gue memang sudah harusnya dibatasi dengan fokus ke pertandingan menghadapi Sheffield, bukan ke pertandingan yang lain ya. Oke. Dan Erik ten Hag pun juga membagi kabar cedera lainnya. Kita memiliki problem dengan Alejandro Garnacho. Nah, ini berarti ketika Alejandro Garnacho bermain menghadapi Coventry, ternyata dia diganti sebab ada gangguan, ada cedera juga ya. Inilah kenapa kita menggantikannya di pertandingan menghadapi Coventry, tapi saya pikir dia akan bisa bermain lagi. Scott McTominay kita harus melihat situasinya hari ini sangat meragukan. Marcus Rashford juga sangat meragukan. Ada masalah juga dengan Bruno Fernandes dengan tangannya, tapi saya pikir dia bisa bermain. Kita memiliki beberapa keraguan untuk ke pertandingan besok. Wow, ini permasalahan lagi. Jadi sudah Harry Maguire yang dia setelah pertandingan mengakui ya kan memang ada gangguan fisik. Casemiro yang bukan posisinya bek kiri dimainkan di sana karena memang kekurangan bek tengah senior. Bek kiri tidak ada. Alejandro Garnacho pun juga ternyata ada gangguan. Rashford seperti itu. Scott McTominay pun juga iya. Dan Bruno Fernandes juga meragukan. Dan ada beberapa pemain yang juga diragukan untuk bisa tampil menghadapi Sheffield United. Dan ini sudah terjadi sebenarnya ketika menghadapi Coventry. Ini tadi yang gue sebut mengenai hal yang juga harusnya dibahas ataupun juga diberikan perimbangan di media. Tapi inilah media di Inggris ya, memang dalam tanda kutip kejam-kejam semua. But anyway, terkait dengan menghadapi Sheffield United, ya cedera lagi-lagi ini yang menjadi salah satu lawan dalam tanda kutip terberat dari skuad Erik ten Hag musim ini. Dan ini masih akan terus berlangsung ketika menghadapi Sheffield nanti di hari Rabu malam waktu Eropa atau hari Kamis dini hari waktu Indonesia. Erik ten Hag ini terkait memberi komentar juga terkait dengan harapan untuk ke Eropa. Iya, tapi kita harus memenangkan setiap pertandingan. Dan inilah Manchester United ya. Ini merupakan pendekatan kita dan tujuan kita. Kita harus berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Tapi tentu saja kita harus bisa qualify atau harus kita bisa mendapatkan jalan ke Eropa. Kita memiliki 2 peluang ya di Liga dan juga di final Piala FA. Dari kabar yang terakhir, kalau gue salah tolong dikoreksi. Kalau tidak salah Manchester United kalau seandainya memang tidak bisa memenangkan Piala FA, artinya menjadi runner up, maka untuk bisa ke Europa League, Champions League lupakan saja ya, harus bisa finish di peringkat ke-6, minimal peringkat ke-6. Kalau itu lepas ya Manchester United ya menurut gue untuk tampil di Conference League apalagi sampai tidak ke Eropa sama sekali, ini merupakan bencana sih bagi klub sebesar Manchester United. Tapi ya benar ada 2 jalan tentu saja, dari Liga dan dari final Piala FA. Dan yang paling memungkinkan menurut gue saat ini ya mungkin sama-sama sih ya, ada sama-sama tantangannya. Tentu saja menghadapi Manchester City ini bukan partai yang mudah di final Piala FA. Lalu juga untuk di Liga, bagaimana Manchester United harus bisa tampil kompetitif dengan skuad yang sangat compang-camping. Ini juga merupakan permasalahan serta tantangan besar yang harus dihadapi. Erik ten Hag juga memberikan respon terkait dengan apa yang dilakukan oleh Anthony setelah pertandingan menghadapi Coventry ya kan, di mana juga banyak dikritik hal tersebut. Apakah Anda melihat reaksi dari Harry Maguire? Dia diprovokasi. Dan inilah kenapa ada reaksi seperti itu. Anda tidak melihat provokasinya, hanya reaksinya. Tapi dia seharusnya tidak melakukannya. Saya telah melihat Harry Maguire langsung setelahnya. Dan juga yang lain, kita seharusnya bisa memahami ya, dan juga mengakui performa dari Coventry yang datang ke final dan bisa melakukan comeback ketika 70 menit kita sebelumnya mendominasi pertandingan dan unggul sangat jauh 3-0. Seharusnya ini menjadi pertandingan yang ketat tentu saja, tapi kembali dari sisi tersebut tentu saja sangat bagus. Ya, Erik ten Hag menurut gue sekali lagi juga wajar ya memberikan, dia
jelas mengatakan Anthony seharusnya tidak melakukan hal tersebut, tapi dia juga melihat dari atau memberikan perspektif dari sisi yang lain. Jadi dan di Twitter juga Anthony memberikan pembelaannya bagaimana hal tersebut memang reaksi emosional. Dia mengakui juga ada kesalahan dengan apa yang dilakukan, tapi dia juga memberikan alasan bagaimana pemain Coventry ini juga memberikan insult ataupun juga semacam kayak ejekan ya terhadap fans Manchester United, dan inilah yang memotivasi Anthony untuk bereaksi terkait dengan hal tersebut. Jadi dia juga dalam tanda kutip memberikan perspektif kalau ya dia ini membela fans gitu di stadion yang tentu saja pada saat itu kalau gue bayangkan ya, gue berada di stadion, dinamikanya naik turun, ditambah lagi ada bumbu-bumbu provokasi dari pemain Coventry, tentu saja ini bukan hal yang bagus, dan Anthony ingin memberikan semacam kayak perlawanan balik gitu ya dalam tanda kutip terkait dengan hal tersebut. Tapi menurut gue ya ini berlebihan lah apa yang dilakukan dengan Anthony, apalagi kalau kita melihat secara keseluruhan bungkus dari pertandingan ini Manchester United menang tapi dengan memalukan. Erik ten Hag melihat kedatangan dari Jason Wilcox sangat dekat. Kita harus melakukan kerjasama dan sangat luar biasa. Kita sekarang berada di belakang proses dan kita akan terus bergerak ya dan akan mempercepat prosesnya. Saya telah menemui dia kemarin untuk pertama kali, tapi pekan ini kita tidak akan memiliki waktu yang banyak. Saya tahu profilnya, banyak pengalaman di tim muda dan juga 1 tahun di Southampton. Saya sangat menantikan untuk bekerja sama. Ya, tentu saja kalau Erik ten Hag tetap berada di Manchester United atau siapapun manajer pelatih kepala dari Manchester United harus bisa bersinergi dengan Jason Wilcox ya kan, dan juga dengan Dan Ashworth nantinya. Dan ini merupakan salah satu faktor kunci apakah Erik ten Hag akan tetap di Manchester United atau tidak. Lalu juga siapa calon yang akan datang seandainya Erik ten Hag cabut dari Manchester United. Pelatih dengan profil yang mungkin bagus, kinerja yang bagus, raihan yang bagus di tim sebelumnya, tapi ketika tidak memiliki visi dan juga tidak bisa bersinergi yang baik dengan Omar Berada dan Ashworth serta Jason Wilcox, ya menurut gue tidak akan datang ke Old Trafford. Ini sekali lagi ya kalau memang Erik ten Hag cabut dari Manchester United. Erik ten Hag juga mengomentari terkait dengan kekurangan fokus dari Manchester United. Saya tahu hal tersebut. Pertama-tama, hal yang paling penting adalah kita harus bisa meletakkan diri kita di posisi kemenangan dengan struktur yang bagus. Dan kita telah melihat hal tersebut sebenarnya di banyak kesempatan. Kita telah melihat ya bagaimana kita membuat gol pertama, dan bahkan di pertandingan lainnya kita mampu membawa pertandingan dengan kemenangan yang hampir di ujung pertandingan. Dan ini juga hal yang terkait dengan mentality atau mentalitas ya, dan situasi fisik. Kita tidak memiliki banyak alat, tapi kita memiliki back four, pemain belakang ya, 4 pemain belakang. Dan tentu saja kita harus melakukan banyak kompromi karena situasi yang ya katakanlah cedera, absen dan lain-lain. Jadi Anda harus juga jadi kreatif, tapi kita tidak bisa menggantikan pemain di sana juga. Kalau Anda melihat skuad secara penuh dan Anda bisa menyampaikan pesan Anda dari sisi samping ya lapangan ya untuk memperbaiki hal-hal, dan tentu saja ini juga tentang mentalitas dan juga bagaimana membaca pertandingan dan juga melihat bagaimana lawan ini mengambil resiko. Kita harus memperbaiki hal tersebut. Kita juga membutuhkan skuad yang lebih bagus untuk memperbaiki hal tersebut. Skuad yang lebih komplit ya untuk memperbaiki hal tersebut. Ya gue sepakat karena ada beberapa pembahasan, salah satunya dari channel-channel lain ya di YouTube yang gue dengarkan, dan juga beberapa artikel yang gue baca, bahwa sebenarnya ketika situasi Manchester United sudah unggul, terutama di sekitar 15 menit terakhir, seperti contohnya ketika menghadapi Coventry ataupun ketika menghadapi Chelsea, itu tidak sepenuhnya ada di tangan pelatih. Jangan lupa pelatih itu sekali lagi bukan orang yang memegang joystick di depan game konsol ya, bukan memegang joystick dari PlayStation bermain FIFA dan lain-lain, enggak.
dia juga harus memberikan dalam tanda kutip kebebasan delegasi kepada pemain-pemain di atas lapangan. 11 pemain di atas lapangan. Tidak mungkin mengontrol satu-satu di setiap momentum, di setiap menit. Bawa bola, oke, umpannya ke sana segala. Tidak seperti itu. Ini juga tentang pemain, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bersikap ya, dan juga bagaimana mereka bermain di atas lapangan. Ketika Manchester United sudah unggul, tinggal berapa menit lagi, contoh seperti menghadapi Chelsea, jelas ini tentang pemain juga di atas lapangan. Bagaimana mereka bisa terus fokus, bagaimana mereka tidak pantang menyerah, bagaimana mereka intinya ingin mempertahankan kemenangan. Menghadapi Brentford, lihat bagaimana cepatnya gol terjadi. Menghadapi Coventry pun juga demikian. Bagaimana ada space ruangan kosong ya. Gol pertama dari Coventry jelas ada kelengahan di sana, tidak disiplin. Gol kedua pun juga ada space yang terlalu besar di sana sehingga pemain Coventry bisa melakukan shooting walaupun membentur juga dari Aaron Wan-Bissaka. Intinya menurut gue adalah ya ada peran dari manajer ya di situasi kebobolan banyak gol di menit-menit terakhir, tapi pemain juga memegang peranan penting di sana. Karena di tim-tim lain pun juga ya mereka kadang unggul tipis, tapi di menit-menit akhir ketika tim lawan berusaha untuk menyamakan kedudukan, mereka bisa bertahan dengan solid, mereka konsentrasi, mereka mereka pantang menyerah lah, katakanlah demikian, ingin menggenggam kemenangan sampai dengan menit terakhir. Dan ini merupakan masalah juga dari Manchester United musim ini paling tidak, karena banyak sekali pertandingannya Manchester United kehilangan fokus di Champions League, contohnya ketika menghadapi Galatasaray, ketika menghadapi FC Copenhagen di Denmark. Manchester United juga kehilangan fokus. Ya, gue tahu ada situasi bermain 10 pemain, tapi juga konsentrasi memainkan peranan penting di sana sehingga Manchester United akhirnya tidak memperoleh hasil maksimal di pertandingan-pertandingan tersebut. Menghadapi Bayern Munchen menurut gue pun juga demikian ya. Ketika bermain di Allianz yang kebetulan gue saksikan secara langsung, ada fokus yang hilang secara cepat di sana, dan ini problem yang juga harus diselesaikan dari individu pemain yang berada di Manchester United. Ada komentar lain terkait dengan wasit ya menghadapi situasi dengan Nottingham Forest. Ada komentar dari Erik ten Hag. Anda tidak bisa melakukannya, Anda bisa setuju, tapi Anda juga bisa tidak setuju. Handball untuk Aaron Wan-Bissaka ini tentu saja salah ya. Itu merupakan sebuah kesalahan yang Anda tidak bisa mempertanyakannya. Jadi ini tidak bagus untuk pertandingan, dan wasit harusnya mendapatkan respect dari mereka, dan pada saat itu tidak ada respect sama sekali. Ya, keputusan dari wasit-wasit di Inggris menurut gua masih terus ya konsisten untuk tidak konsisten. Ada beberapa momentum, insiden yang nyaris sama, tapi keputusannya bisa berbeda, dan ini masih terus berlanjut. Kurang lebih demikian. Ya, Manchester United sekali lagi akan tampil pincang nampaknya ketika menghadapi Sheffield United. Di atas kertas Manchester United seharusnya bisa mengatasi, tapi dengan situasi seperti ini juga, ini membuka banyak kemungkinan sih menurut gue di atas lapangan. Erik ten Hag tadi juga memberikan reaksi ya terkait dengan situasi menghadapi Coventry, dan juga terkait dengan mentalitas dari pemain Manchester United. Ini penting sekali juga untuk diperbaiki, supaya Manchester United paling tidak setelah menggenggam kemenangan ini tidak lepas. Gua benar-benar masih belum bisa move on, bukan hanya dari lawan Coventry sebenarnya, karena kalau ditarik ketika menghadapi Brentford, menghadapi Chelsea, menghadapi Liverpool, Manchester United dalam posisi unggul, tapi setelahnya bisa secara cepat tersusul, dan menghadapi Coventry pun juga demikian ya kan. Jadi menurut gue ini hal yang betul-betul harus diperbaiki, dan gue juga menitik beratkan sikap karakter pemain di atas lapangan. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.